Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai 7 unsur kebudayaan beserta contohnya. Yang pertama, unsur religi. Unsur ini merupakan di mana setiap manusia mengakui adanya Tuhan sebagai yang Maha Pencipta. Di Indonesia saat ini ada beberapa macam agama yang terdapat di dalamnya, dan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Agama juga merupakan unsur yang harus dimiliki dan dilakukan pada kehidupan sehari-hari setiap manusia. Karena apabila seseorang tidak mempunyai agama atau kepercayaan, maka bisa terjadi seluruh manusia tidak akan hidup dengan teratur. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak mempunyai peraturan yang membatasinya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya fungsi dari sebuah agama yaitu untuk dapat mengatur jalannya kehidupan seseorang dalam hubungan dengan Sang Maha Pencipta. Contoh unsur religi yaitu pada agama Islam, seseorang diwajibkan untuk menunaikan salat 5 waktu yaitu maghrib, isya, subuh, duhur, dan asar. Dan contoh yang kedua yaitu setiap pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad, manusia atau orang yang beragama Islam akan berbondong-bondong untuk mendirikan atau menegakkan batang pohon pisang di masjid, kemudian ditempeli dengan beberapa telur. Unsur yang kedua yaitu unsur sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan sendiri timbul karena adanya kesadaran manusia dan sengaja diciptakan dengan paling sempurna, tetapi mempunyai kekurangan atau kelemahan dan kelebihannya masing-masing antara setiap orang. Hal tersebut nantinya akan berguna untuk kegiatan keorganisasian dan akan bersatu dikarenakan pada dasarnya setiap orang bukan suatu makhluk hidup yang individualis, karena mereka juga masih saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya agar dapat berkembang di masyarakat. Contoh dari unsur sistem kemasyarakatan yaitu suatu organisasi yang telah dibentuk oleh sejumlah masyarakat untuk menjadi perwakilan maupun sekelompok orang yang berorganisasi untuk kepentingan bersama dan juga akan saling menguntungkan. Yang ketiga yaitu unsur sistem peralatan. Sistem peralatan dimaksudkan sebagai suatu peralatan yang sering digunakan oleh setiap orang untuk dapat menopang kehidupan mereka sehari-hari sebagai manusia. Pada era sekarang ini atau bisa disebut dengan era globalisasi, manusia sangat membutuhkan peralatan yang dapat memudahkan mereka ketika melakukan tugas apapun pada kesehariannya. Hal tersebut diartikan agar dapat menghemat waktu maupun mempermudah mereka dalam bersosialisasi dan juga berkomunikasi. Contoh dari unsur sistem peralatan yaitu suatu alat komunikasi, misalnya handphone, alat transportasi misalnya mobil, sepeda, dan motor, dan yang lainnya. Yang keempat yaitu unsur sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian adalah suatu sistem yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam kesehariannya. Hal tersebut dikarenakan setiap manusia mempunyai tuntutan hidup, contohnya seperti sandang, pangan, konsumsi, dan lainnya. Itulah mengapa manusia harus dituntut atau diharuskan untuk bekerja agar tetap bisa bertahan hidup dan juga dapat memenuhi segala kebutuhannya setiap hari. Contoh dari sistem mata pencaharian yaitu guru, pekerja kantoran, petani, buruh, dosen, pengusaha. Unsur yang kelima yaitu unsur bahasa.
Bahasa merupakan suatu cara seseorang untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain. Ada banyak bahasa yang ada di seluruh dunia, tergantung pada kebudayaannya sendiri. Dan Indonesia sendiri terdapat satu bahasa pedoman, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa tersebut selalu dijadikan bahasa sekaligus cara untuk dapat berkomunikasi sehari-hari. Tetapi ada banyak bahasa-bahasa dari segala macam suku yang ada di Indonesia. Bahasa dari berbagai suku yang ada di Indonesia juga memiliki banyak perbedaan. Hal tersebutlah yang membuat Indonesia menjadi negara yang unik karena memiliki kebudayaan bahasa daerahnya yang berbagai macam jenis. Contoh unsur bahasa yaitu bahasa Bugis yang sering dijadikan bahasa sehari-hari dari suku Bugis. Unsur keenam yaitu pengetahuan. Pengetahuan atau ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang sangat identik dengan adanya manusia. Karena manusia mempunyai pikiran dan akal yang sudah dikaruniakan kepada setiap individu dari Sang Maha Pencipta. Terlebih di negara Indonesia sendiri, seluruh masyarakatnya sudah diharuskan atau diwajibkan untuk dapat menganyam bangku sekolah hingga 9 tahun lamanya, yaitu pada bangku SD, SMP, dan SMA. Hal tersebut dikarenakan mereka sadar seberapa pentingnya ilmu pengetahuan di dalam perkembangan zaman pada era globalisasi ini, dan persaingan setiap orang pun akan semakin sengit, terlebih lagi pada segi profesi dan lain sebagainya. Contoh dari unsur pengetahuan yaitu masyarakat diwajibkan untuk dapat mengenyam pendidikan selama 9 tahun lamanya yang sesuai diterapkan pada pemerintahan setempat. Unsur yang terakhir atau unsur yang ketujuh yaitu unsur seni. Seni merupakan suatu hal yang bersifat menghibur dan dapat memanjakan mata seseorang ketika melihatnya. Sesuai dengan pengertian seni yaitu merupakan sebuah ekspresi dari perasaan manusia yang mana di dalamnya mempunyai unsur-unsur keindahan dan dapat diungkapkan dengan sebuah media yang bersifat nyata seperti dalam bentuk gerak, rupa, nada, syair, serta juga bisa dirasakan oleh kelima indera manusia. Nah, dengan adanya seni tersebut membuat setiap manusia dapat dengan bebas mengeluarkan ekspresinya dan kreativitasnya sendiri pada kehidupan sehari-hari, dan manusia tidak akan bisa lepas dari seni karena seni merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Contoh dari unsur seni yaitu musik, lukisan, fotografi, tarian, dan lain-lain. Dan salah satunya juga yaitu patung. Nah, kita bisa melihat pada patung Ainun Habibie yang terdapat di Parepare serta patung Lasindrang yang terdapat di daerah Pindrang. Tadi penjelasan mengenai 7 unsur kebudayaan beserta contohnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.